channel aku iVlog Japan. Jadi kali ini aku pengen banget berbagi cerita sama kalian semua gimana sih proses cara ya dari balik dari Jepang ke Indonesia. Nah ini pertama kali banget aku balik dari Jepang ke Indonesia. Jadi aku pengen banget share ke kalian itu gimana sih caranya. Langsung aja ya. Yang pertama itu yang terpenting adalah izin dari perusahaan tempat kalian bekerja. Jadi kalian harus mendapatkan izin terlebih dahulu gitu. Aku kalau ngeliat orang-orang balik itu yang bikin aku penasaran apa sih izinnya gitu, gimana sih caranya biar bisa diizinin gitu, karena kan banyak banget alasannya karena corona ya, jadi nggak karena covid itu, karena jadi kita semua nggak dibolehin, bukan nggak dibolehin sih, susah untuk mendapatkan izin gitu. Terus yang kedua itu kalau misalkan udah dapat izin itu kalian bisa langsung beli tiket, pesen tiket. Nah aku tuh dapat tiket murah banget gitu, dapat tiket ya itu berapa ya, 7 juta ya, karena aku rupiahin gitu, 7 juta itu pulang pergi gitu, itu nggak sampai nemang ya, kalau di Jepangin itu nggak sampai nemang. Terus aku dapatnya itu aku pesan sendiri ya, pakai aplikasi. Nah kalian tuh cari aja tuh di aplikasi, aku download semua aplikasi itu, aku pilih yang paling termurah. Nah kalau kalian udah beli tiketnya nih, langsung aja ke yang ketiga. Yang ketiga itu kalian itu bikin vaksin apa itu, paspor vaksin ya. Nah itu kayak gini nih ya, nih kayak gini gitu. Nah itu kalian bikin itu di mana ya, di Chuokomingkang kayaknya, Chuokomingkang gitu. Nah kalian bisa cari-cari di daerah kalian itu di mana tepatnya gitu kan, bisa cari-cari sendiri ya. Nah kalau udah nih tadi vaksin, kemudian yang keempat itu kalian harus tentuin, cari-cari di mana kalian itu mau tes PCR. Nah kan di Jepang tuh tes PCR mahal ya, aku juga cari-cari sih. Dan di Jepang itu kebetulan waktu aku mau kepulangan aku itu lagi banyak banget corona, lagi meludak-ludaknya banget. Jadi aku tuh Hamin 10 hari sebelum kepulangan tuh aku teleponin rumah sakit itu tuh, yang ini gak mau nerima, yang ini emang gak bisa, yang ini harus prosedurnya kesana gitu kan. Nah ada sih, tapi itu mahal banget, 4 ribu, dan itu mahal banget. Yang di tempat yang agak jauh itu ada sih, kayak 3 mang gitu, 2 mang gitu ada. Nah jadi kalian tuh jauh-jauh hari sebelum kepulangan tuh harus siapin di mana kalian bakal tes PCR. Buat pengalaman aja sih ya, kalau aku waktu itu kan udah cari-cari sendiri, telepon-telepon sendiri, itu mahal banget, dan ada yang kayak nggak nerima gitu kan rumah sakitnya. Nah aku udah kepepet banget nih, Hamin 7 itu aku udah bingung banget mau di mana gitu, sedangkan aku nggak ambil izin buat libur untuk tes PCR. Nah jadi aku tuh ngomong sama perusahaan tempat aku kerja itu, gimana ya bisa nggak cariin tempat buat PCR gitu. Nah ada nih rumah sakit yang memang yang nolak aku, katanya nggak bisa PCR di situ, dan ternyata waktu perusahaan yang nelpon itu tuh ternyata bisa, tapi di tanggal yang pingin aku buat tes PCR itu udah penuh, jadi nggak bisa. Terus ada nih yang aku tadi bilang 4 ribu itu, ketika yang nelponin dan perusahaan yang yang bookingin gitu ya, itu cuman dapatnya 3 mang. Ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, daripada aku harus pergi jauh sedangkan aku juga nggak ngambil libur gitu. Lanjut ya, kalau udah 1, 2, 3, 4, nah di sini tuh aku pakai Philippine Airlines. Nah itu kan murah banget ya, jadi aku harus transit di Filipina. Jadi penerbangan dari Jepang ke Filipina itu 4 jam, Filipina ke Indonesia itu sekitar 4 jam. Nah disitu transitnya hanya 3 jam aja. Nah buat kalian yang mau pakai Philippine Airlines juga kayak aku gitu, nah jadi kalian tuh sebelum berangkat itu kan harus siapin gitu. Ini udah aku jelek banget ya, biar kalian itu tuh nggak ribet banget waktu, kan banyak banget nih prosesnya, kayak misalnya cek data gitu, kayak cek sertifikat vaksin, PCR kayak gitu kan. Nah biar nggak ribet kalian tuh siapin kayak amplop gitu ya. Ini jelek banget nih, udah rusak kan karena bolak-balik. Nah saranin sih kayak gini biar nggak ketekuk. Jadi kayak misalnya sertifikat vaksin,
sertifikat COVID-nya nih kan, PCR-nya negatif, hasilnya negatif, sama paspor nih tuh jadiin satu gini nih ya, jadiin satu, dimasukin. Nah udah dimasukin gini, masukin ke tas. Nanti kalian kan, kalau aku tuh datangnya dari Kansai Kuko ya, dari Kansai Kuko itu. Terus aku ke sana, terus ditanya nih sama mbaknya. Nah untuk Philippine Airlines itu ada di lantai 4 ya, di situ. Kalau kalian nggak tahu, kalian tanya-tanya aja itu ada di mana. Udah sampai sana ditanya nih sama mbaknya, ditanya tolong dong keluarin paspornya gitu, terus PCR, hasil PCR-nya, sama apa namanya tadi, sertifikat vaksinnya gitu. Udah nih langsung aja nih kalian keluarin, gini kan gampang ya. Udah gitu, terus udah tuh dicek. Nah terus karena aku harus masuk Filipina kan, itu tuh harus ngisi kayak data kayak di Indonesia tuh peduli lindungi gitu. Itu tuh ribet banget, tapi enaknya dibantuin sama mbaknya yang di Jepang itu. Jadi aku kayak ngerasa kayak, kan aku pilihnya ekonomi, tapi aku ngerasanya kayak milih VVIP gitu, kayak semua tuh dibantuin. Terus nyampe ke imigrasinya itu juga, itu tuh dibantuin, pokoknya semua itu dianterin, ditemenin sampai naik pesawat gitu. Jadi enak aja sih naik Philippine Airlines gitu, kayak di situ ngisi data dibantuin, terus habis itu ke imigrasi tuh dianterin. Ternyata banyak tuh nungguin, jadi akhirnya banyak tuh nganterin sampai kayak mau naik kereta, bukan kereta siapa ya, kayak kereta kecil gitu yang buat dianterin, yang nganterin kita ke ini, mau naik pesawat gitu. Pokoknya dianterin, dibimbing kayak gitu sampai kita naik pesawat. Dan ya naik pesawat nih selama 4 jam ke Filipina. Dah turun dari Filipina itu kan tadinya bingung banget ya, aduh gimana sih transit gitu kan, terus barang-barangnya gimana gitu kan, terus aduh gimana ya, pokoknya ntar pilih harus turun di mana, harus gimana sih ngomongnya, harus ke terminal berapa gitu kan, itu pasti bingung banget. Nah untungnya kami kan keluar kan dari pesawat, kan keluar nih lorong gitu kan keluar. Nah itu ada yang ini udah kayak cari kami gitu, kayak Jakarta transit Jakarta gitu kan. Udah tuh kami, oh ya Jakarta, aku bilang kayak gitu, oh ya udah lewat sini. Udah ternyata cuma aku sama si Anang doang berdua gitu yang transit di Jakarta gitu. Udah nih turun, terus kayak ke tempat transit desk gitu deh kayaknya situ. Nah jadi di situ juga tuh yang ditanya kayak paspor ya kan, paspor gitu, terus habis itu sertifikat vaksin, sertifikat PCR kayak gitu. Apa sih ya gitulah, pokoknya cuma 3 itu kok pokoknya yang ditanya. Sama biasanya sih kayak tiketnya kayak gitu kan, buat memastikan benar atau enggaknya. Udah kayak gitu, ntar pokoknya di situ kalian tunggu aja bentar sih. Pokoknya selama 3 jam itu kalian tuh enggak kayak nunggu ya Allah lama banget gitu 3 jam, enggak. Jadi tuh ntar kalian ke sana, nggak tahu lah, pokoknya kami tuh diantar aja, enggak, pokoknya diantar, ikut aja gitu, diantar tiga orang tuh dia yang nganter aku sama si Anang itu, 3 orang diantar ke sana, cek apa nih kak kuning top ya, memastikan bagasinya ada berapa gitu. Ada 3 punya aku 2, punya si Anang 1 misalkan kayak gitu ya. Cuman kak kuning bagasinya ada berapa, udah ntar kesana lagi gitu. Terus habis itu naik kan mungkin pindah terminal ya, tuh naik bis gitu. Kami diantar sama itu orang yang dari situ tadi, pokoknya kami nggak dilepas sampai kami naik pesawat. Tuh diantar naik bis, cuman bisnya tuh kurang bagus ya, walaupun internasional tapi menurut aku sih kurang bagus, tapi ya udahlah gitu, terus gelap, agak ngeri juga sih. Nah terus habis itu sampai sana turun tuh, lupa aku di terminal berapa turun. Habis itu pokoknya kami tetap diantar ke imigrasi itu kan, diantar sampai yang terakhir itu kan kami waktu di apa sih itu transit desk itu yang dikembaliin sama kami itu cuma paspornya aja. Nah si mas-mas sama mbak-mbaknya itu kan yang bawa kami itu kayak bawa buntelan kertas gitu loh, kayak banyak gitu. Aku kira tuh ya di sana yang biar kami tuh gampang aja tuh, gampang lewat sana sini tuh biar ya berkas kami tuh dibawa sama mereka gitu. Jadi aku sama Ana nggak perlu keluarin lagi. Aku kira itu mereka bawa, ternyata waktu di stasiun akhir gitu kayak mau naik pesawatnya gitu kan,
ada pengecekan lagi, ada paspor, PCR, sama vaksin gitu kan. Nah itu tuh loh, udah bahasa Inggrisnya pinter banget ya aku sama Anang ya, pinter banget sumpah. Sampai yang nggak keluar bahasa Inggrisnya. Aku ngerti sih apa yang diomongin, cuman aku nggak keluar aja gitu, keluarnya malah bahasa Jepang kan, aneh banget emang, nggak bisa. Sumpah itu malu banget sih bahasa Inggris kan. Udah pokoknya ditanya deh itu, terus loh aku kan bingung ya, belum dikembaliin, dan aku sama si Anang tuh nggak bisa gitu bahasa Inggrisnya, belum dikembaliin gimana dong, dikembaliin ya, orang belum dikembaliin kok, yang ada cuma paspor doang gitu kan. Terus abis itu ya udah, karena bingung kan, kami tuh ngetik di HP gitu. Jadi buat kalian jangan bingung-bingung ya, ngetik aja di HP terus tunjukin, "Nih Mbak," gitu, bahasa Inggrisnya nih loh gitu. Oh iya ya, jadi dia yang ngontek orang yang tadi yang nganter kami. Jadi tuh tadi kan yang nganter kami ada 3 tuh. Nah yang 2 yang emang tempat tujuan yang pertama itu, yang 2 itu dia pulang udah diserahin sama 1 orang gitu, diserahin sama orang yang buat nganter kita sampai pesawat. Yang 2 orang itu setelah lulus imigrasi itu, yang 2 orang itu pulang, jadi tinggal 1 orang kan. Nah 1 orang itu nganterin aku sama si Anang sampai mau naik pesawat. Nah kami tuh kan ngomong tuh belum dikembaliin, aduh apa yang keluar bahasa Jepang, terus kami ngetik di HP, ini nyodorin, terus oh ya, terus sama si orangnya yang nganter kami itu 1 orang itu dia yang nilpunin. Terus habis itu dikembaliin deh ini sama ini, udah sih aman gitu, aman sih. Cuman yang penting kan karena pakai bahasa Inggris ya, dan aku sama Anang bahasa Inggrisnya pinter banget gitu kan. Sampai nggak keluar. Terus ya udah sih gitu, jadi 3 jam itu nggak yang aduh 3 jam lama banget gitu ngapain gitu, enggak sih. Itu kayak kita ke stasiun ini ke sini itu kan harus ke kuning, harus memastikan paspor, kartu vaksin, sama itu sama tiketnya, kayak gitu-gitulah pokoknya. Udah nih pokoknya sampai kita naik pesawat itu tuh dianterin tetap ada yang nemenin kita gitu. Jadi kita tuh nggak plonga-plongo sendirian harus ke sana ya, apa ke sini apa gimana, nggak bingung. Jadi kita tinggal ke sini, ayo naik sini, here katanya, kayak gitulah pokoknya ya. Gitu. Udah pokoknya tuh udah nih, udah sampai naik pesawat apa gimana ya, bagasi itu udah kalian gak usah mikir. Bagasi itu pokoknya ya itu tadi Kak Kuning, bagasi itu ada berapa, ada 3 gitu. Aku sama dia ada 3. Oh iya, dilihat apa sih itunya, kartu kan kita dapat nih kartu bagasinya gitu ini. Oh iya ada, berarti ya udah gitu doang sih, nggak ribet-ribet banget sih transit. Pokoknya kita tuh udah dari Jepang tuh kita dikawal, dianterin sampai naik pesawat. Philippine Airlines juga waktu turun di Filipina kami juga dikawal, walaupun ada trouble tadi ya, itu cuman ya trouble lah gitu sebenarnya. Cuman itu seharusnya sih jangan sampai ada trouble kayak gitu sih. Itu kesalahan di awal sih mbak-mbaknya, karena mungkin mereka juga terlalu santai ya. Udah gitu, udah naik nih Philippine Airlines gitu, udah deh sampai di Indonesia. Terus sampai di Indonesia turun, terus nanti deh aku tunjukin ya kayak videonya gitu. Nyampe pokoknya ada kayak misalnya ya duduk, terus habis itu ntar tetap yang di Kak Kuning itu yang dipastiin tuh yang pasti kalian sering keluarin itu adalah kayak paspor, vaksin, kartu vaksin, kartu apa itulah vaksin, sama apa tadi PCR, kayak gitu-gitu. Itu pokoknya 3 itu yang memang harus kalian, dia kalau bisa dijadiin kayak aku gini sih, dijadiin 1 gini. Jadi kalau misal ditanya ini mbak gitu, pokoknya gitu. Udah itu aja sih sampai di Indonesia. Udah nih pokoknya Kak Kuning kayak gitu, udah vaksin udah gitu-gitu. Terus karena aku mau di mana, di hotel apa di Wisma, pokoknya kalau ada di hotel tuh ya hotel gitu. Ntar ada kok tulisannya gini, kesini nih hotel yang kesini, Wisma yang kesini, dan ini aku ke Wisma. Udah tuh tinggal lurus jalanin aja, pokoknya udah ada jalannya deh gitu, udah ada jalannya lurus gitu. Terus udah sampai sana tuh ambil bagasi, ambil barang kan, ambil koper, terus tunggu bis gitu kan. Udah besok naik bis. Setelah naik di bis, nah kita lanjutin perjalanan kita ke tempat karantina. Nanti aku bakal cerita sih gimana kesan dan pesannya
selama di sana gitu. Makasih buat yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau pulang ke Indonesia ya. See you.